Selamat datang kembali di R Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-253. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-253 hari ini, kita akan mereview kurang lebih ada 7 saham, di mana 7 saham ini merupakan request dari teman-teman semua. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa apapun yang ada di video ini merupakan sebuah review, bukan financial advisor atau saran untuk menjual, membeli atau hold sebuah emiten. Teman-teman tetap harus riset sendiri, selalu gunakan money management, atur sendiri bagaimana entry-nya. Tapi di sini saya hanya sekedar memberikan gambaran, memberikan peta secara umumnya. Yang menentukan adalah teman-teman sendiri, sehingga apapun aktivitas tradingnya, baik untung rugi, semuanya menjadi tanggung jawab teman-teman. Di perdagangan hari ini memang indeks bergerak cukup bagus ya. Setelah mengalami penurunan yang cukup dalam, dia kembali naik, tapi dia harus bisa naik lagi di level 5823 ya, 5823 sampai dengan 5852. Itu dia harus bisa naik lagi ke atas, itu baru saya katakan indeks sudah aman. Tapi saat ini masih wanti-wanti, takutnya dia naik untuk turun lebih dalam karena target berikutnya masih ada di area 5400-an. Sehingga tetap hati-hati, kalau memang dia bisa breakout di atas 5823, maka teman-teman bisa mulai pertimbangkan untuk kembali melirik saham-saham big cap atau saham-saham yang second liner. Saham pertama yang akan kita review di part yang ke-253 hari ini adalah saham Bull, di mana saham ini sudah 4 hari mengalami stagnan sepertinya. Kemudian bergeraknya variatif, namun dia masih belum bisa bertahan di atas level PBL. Ini sebenarnya masuk ke kriteria kategori ya downtrend, sideways, tapi sayang sekali kriteria ketiga tidak masuk ya, karena dia masih belum bisa bertahan di atas level 302. Kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli Bull, maka pastikan dia bisa breakout ya. Ini sudah beberapa hari dia tidak bisa breakout ya, dia masih tertahan terus di bawah level PBL. Sempat dia naik, tapi dia bisa turun lagi. Jadi hati-hati kalau misalkan ternyata dia sudah naik dan dia bisa turun lagi, ya teman-teman harus atur di mana level untuk stop loss-nya. Kalau kita perhatikan di sini, Bull area support saat ini itu berada di low 40 hari harga terendah di 292, dan itu jaraknya cukup jauh. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, memang lebih disarankan adalah ketika dia bisa naik lagi melewati PBL di 302. Jadi ketika dia bisa breakout di 302, maka kita beli dengan area buy-nya 302 sampai dengan 306. Area cut loss kurang lebih kita pasang di 294, 296. Target kenaikan menuju ke PBH yaitu di 322. Selama dia masih belum bisa breakout ke atas level 302, maka tidak ada alasan buat kita untuk masuk ke emiten ini. Setelah Bull, kita punya saham BBKP, di mana saham ini dibanting cukup dalam. Banyak yang panik ya, latah melepas semua kepemilikan, di mana dia dibanting sampai ke level 402, sempat ke 300-an. Dan itu menjadi peluang buat saya terus menambah muatan ya, karena jangka panjang sih kalau untuk BBKP memang saya pribadi tidak untuk ditradingkan ya. Kalau di trading kan memang saya sebenarnya sudah cuan kemarin, tapi karena niat dari awal memang invest ya, apa boleh buat dari profit jadi minus ya. Ya menyesal, tapi karena kita punya reason to buy yang kuat, takutnya ketika kita tektok gitu, kita malah lupa ya, kita tidak bisa membeli lagi emiten ini di harga bawah, karena emitennya banyak sekali. Tiba-tiba kita sudah beli-beli semua, ternyata down, aduh lupa beli BBKP, aduh lupa beli ini. Jadi ya sudah, mending saya biarkan saja. Nanti itu investnya yang bekerja buat saya nantinya. Tapi kalau untuk trading, memang ini parah sekali downtrendnya, dan memang belum bisa kita rekomendasikan untuk masuk. Kenapa? Karena jarak menuju resisten PBL saja itu dia 444. Itu jauh sekali. Kita tidak bisa mencari titik buy sampai di 444 karena kita melewatkan begitu banyak profit yang ada. Nah, kalau misalkan yang mau nekat membeli, maka kita pakai di sini adalah low 40 hari harga terendah. Low 40 hari harga terendah itu berada di 396 ya, di 396. Kalau misalkan teman-teman mau membeli, maka di level ini pun sebenarnya aman ya.
400 sampai dengan 404 itu adalah level buy yang sangat aman. Tetapi ingat, ketika dia mengenai atau jebol di bawah 396 cut loss. Mungkin cut loss di 392, 394 itu area cut loss yang menurut saya fair buat teman-teman ketika mau nekat membeli BBKP. Dengan target kenaikan adalah terdekat ke 416, terjauh kita menuju ke PBL di 444. Ketika dia ternyata opening langsung dibanting di bawah 396, ya tidak ada alasan buat kita untuk masuk. Kita akan masuk kalau dia bisa dan kuat bertahan di 400 sampai dengan 404. Syarat pertama dia bisa kuat bertahan di atas 400, maka kita boleh masuk dengan areanya adalah di 400 sampai dengan 404 ya. Itu range buy-nya kita bisa pakai, tapi ketika dia jebol di bawah 400, kita langsung batasi cut loss kurang lebih 392 sampai dengan 394. Itu area cut loss-nya. Dan kalau misalnya ternyata dia bisa kuat dan bertahan di level 400, maka target adalah ke 416 sebagai TP1 dan TP2 menuju PBL yaitu di 444. Kemudian selanjutnya kita punya saham HMSP, di mana saham ini akhirnya berhasil rebound ke level 1255 atau naik 2,86%. Tapi kalau diperhatikan memang adalah dia masih belum bisa naik melewati downtrend lainnya. Ini masih belum bisa dilewati, sehingga ini masih belum saya katakan aman ya, masih belum saya katakan aman. Dan akan aman kalau misalkan terdekat ya, dia harus bisa breakout di atas 1270. Ini ada gold line. Tapi memang jauh lebih aman, jauh lebih meyakinkan saya untuk masuk adalah memang dia harus melewati 1290. Itu adalah resisten PBL. Kita kenal PBL itu adalah support paling kuat. Hanya karena harga HMSP di 1255, PBL-nya itu lebih tinggi, maka garis tinggi itu kita tidak bisa katakan sebagai support, tapi kita katakan sebagai resisten paling kuat ya. Atapnya sangat kuat di 1290. Nah, kalau atap itu berhasil dijebol, ada indikasi HMSP bisa terus meroket ke langit ya, lebih tinggi lagi ke next resistennya di berapa, yaitu di 1340. Tapi kalau atap itu tidak bisa tembus, maka dia cuma bisa mantul ke bawah. Karena apa? Kepentok di resisten, tidak bisa jebol atapnya, ya dia bisa kebanting dan itu pasti jatuhnya dalam. Sehingga kalau misalkan ya teman-teman yang mau mengikuti rule-nya, memang seharusnya buy on breakout di 1290 dengan target ke 1340, cut loss kurang lebih di 1265, 1270. Tapi kalau misalkan teman-teman merasa bahwa ini level 1255 nih murah nih, kalau ke 1290 lumayan cuannya ada 35 poin, lumayan ada kurang lebih ada 7 tick. Itu sudah profit yang cukup besar kalau misalkan saya masuk ya. Apakah boleh saya ambil di 1255? Nah, itu saya kembali lagi kepada teman-teman. Haknya teman-teman. Tetapi saya informasikan saja di sini, dia memiliki low 40 hari harga terendah di 1220. Kalau memang nekat mau masuk di harga sekarang, kalau memang nekat mau masuk di 1255, maka ketika saham ini ternyata tidak mampu dan kuat bertahan di 1220, wajib cut loss. Wajib cut loss. Kalau memang ternyata dia bisa kuat dan bertahan malah naik, ya maka beruntung. Itu keberuntungan teman-teman. Targetnya adalah ke 1290 sebagai target pertama, dan target jauh adalah menuju PBH di 1340. Jadi teman-teman sudah bisa dapatkan profit lebih awal ketimbang yang menunggu konfirmasi breakout. Tetapi yang menunggu konfirmasi breakout itu mungkin jauh lebih aman, karena memang dia merasa bahwa level ini sudah berhasil ditembus, level paling kuatnya sudah berhasil ditembus. Jadi ada indikasi bahwa dia masih bisa terus melanjutkan kenaikan. Tapi kalau misalkan teman-teman merasa bahwa kadang kalau breakout resisten pun bisa false break, ya kenapa kita harus nunggu breakout, mending kita beli di sekarang. Ya benar, tidak masalah asalkan teman-teman tahu kapan dan di mana titik atau momentum teman-teman harus exit. Jadi kalau misalkan beli 1255, maka 1220 itu sebagai pijakan akhir dari HMSP. Ketika itu tidak mampu ditahan, kita lepas dulu, buang semua HMSP, kita wait and see. Tapi kalau misalkan dia bisa kuat, ya ada peluang memang dia bisa ke 1290. Jadi kembali lagi, kalau untuk trading memang polanya seperti itu, trading plan-nya seperti tadi yang saya sudah katakan. Tetapi kalau untuk invest, jujur pribadi saya sangat-sangat melihat harga ini menjadi harga yang sangat menarik, dekat sekali dengan harga yang seperti di bulan Maret ya, tahun lalu ya. Itu sudah cukup dekat sekali. Jadi ada indikasi memang kalau investasi itu dalam 1-2 tahun teman-teman bisa dapatkan imbal hasil yang cukup bagus ya. Apalagi kepemilikan dari HMSP ini juga besar di Philip Morris ya. Tidak mungkin, secara logika saja tidak mungkin perusahaan ini akan dibanting habis-habisan. Karena apa? Karena
semua pendapatan itu masuk ke Philip Morris dan sebagian kecil aja yang masuk ke kita sebagai dividen. Sehingga Philip Morris pasti menginginkan dividennya itu sebesar-besarnya. Kalau bisa 100% laba, ambil semua bawa ke Philip Morris. Tapi kita juga bisa mendapatkan secuil profit dari dividen tersebut. Nah, kalau misalkan harganya di level ini dan dividennya sudah kembali normal, saya yakin bahwa dividen yieldnya bisa di atas 10% lagi, dan saya yakin tidak mungkin harganya di 1.255. Pasti akan adjust sesuai dengan dividen yieldnya. Sehingga kalau investasi memang peluang yang menarik, tetapi kalau trading memang ini masih menjadi sebuah catatan bahwa level ini masih kritikal. Kalau dia bisa kuat dan bertahan di atas 1.220, aman, safety. Naik lagi di atas 1290, jauh lebih aman. Tapi kalau ternyata 1220 tidak mampu ditahan, ya maka untuk trading dilarang untuk membeli saham ini. Oke, sebelum kita lanjut ke review saham berikutnya, sekali lagi teman-teman, yang ingin mengikuti pre-order kaos Joran part pertama Bull and Bear Limited Edition, teman-teman bisa segera melakukan pemesanan melalui nomor WhatsApp di 085158955279, di mana teman-teman bisa melakukan pre-order dari tanggal 7 sampai dengan 31 Mei 2021. Dan teman-teman selain mendapatkan kaos yang teman-teman beli ini, teman-teman juga akan mendapatkan 4 spesial bonus ya, di mana yang pertama teman-teman bisa mendapatkan akses ke dalam grup official Joran Investama. Kemudian teman-teman juga bisa mendapatkan diskon 20% ya untuk next webinar yang akan diadakan oleh Joran Investama. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan 1 bulan gratis The Golden Cross Premium senilai 150.000. Dan untuk The Golden Cross Premium ini teman-teman akan diundi ya, dari semua yang ikut PO dalam bulan ini, 1 orang pemenang yang berhak mendapatkan fasilitas tersebut. Jadi siapa tahu teman-teman beruntung, jadi manfaatkan momentum ini untuk ambil pre-ordernya. Dan yang terakhir yang paling menarik menurut saya adalah teman-teman bisa langsung berkonsultasi bersama saya, mau konsultasi portfolio, mau konsultasi tentang saham, tentang apapun itu, teman-teman bisa dapatkan secara gratis selama sebulan ya. Dan akan saya jadwalkan, mungkin ada beberapa waktu kita bisa Zoom, mungkin bisa tampilkan portofolionya, bisa saya review, dan juga nanti banyak informasi yang akan saya bagikan dengan teman-teman. Tapi ini juga sama, hanya untuk 1 orang yang beruntung. Nanti ini akan diundi dari semua yang ikut pre-order. 1 orang yang beruntung ini akan mendapatkan fasilitas tersebut senilai 1 juta rupiah. Kemudian next kita punya saham PTBA, di mana saham ini ditutup minus 3,14%, amblas, tidak mampu dan kuat bertahan di level yang sudah kita informasikan di part-part sebelumnya. Dia tidak bisa bertahan di PBL, dan ini menjadi satu malam yang kelam buat PTBA. Karena level-level pentingnya sudah ditembus semua. 2250 tidak mampu ditahan, 2220 tidak mampu ditahan juga. Akhirnya closing di 2160. Sedangkan harga call dunia itu masih bagus. Kalau yang invest harusnya ini jadi peluang lagi, karena dia bisa balik lagi di bawah 2000. Oh, itu menarik sekali. Dia balik ke bawah 2000, itu menarik sekali. Jadi kalau dia sudah kembali di bawah 2100, harusnya itu bisa mulai perlahan dicicil pelan-pelan. Di bawah 2000 kita ambil lagi pelan-pelan. Dan nanti akan nikmati ketika dia mengumumkan bahwa tahun ini labanya sekian, bagi dividen sekian. Dan saya yakin labanya di tahun ini pasti besar, karena harga call sudah mulai stabil dari $80, bahkan tembus $100 kemarin. Artinya kuartal 1, harga call saat ini akan tercermin nanti mungkin di kuartal 3. Ya, laporannya akan bagus di kuartal 3, kuartal 4 kalau stabil juga, maka setahun pasti dapatkan keuntungan yang bagus sekali. Dan PTB pasti membagikan dividen yang cukup besar, mengingat di tahun ini dia membagikan dividen tidak terlalu besar seperti biasanya. Jadi mungkin dia akan menyimpan semua itu nanti di tahun depan ya, untuk tahun buku 2020. Untuk tahun buku 2021 yang akan dibayarkan di 2022. Dan kalau misalkan ada yang tanya apakah bisa masuk, saya pribadi ini downtrend parah, saya tidak akan masuk PTBA. Karena dia punya kunci terakhir sudah ditembus semua, tinggal hanya bertahan dengan tren line bawah di 2140, dan ini saya yakin tidak kuat ya. Jadi kalau misalkan yang bertanya, kalau gitu kita masuk di level berapa sih minimal ya? Minimal dia bisa naik lagi di atas 2200. Yang aman memang dia bisa naik lagi di atas 2250. Selama dia masih belum bisa naik ke atas level tersebut, ya kita mending
wait and see terlebih dahulu. Kecuali untuk invest, semakin turun semakin sangat-sangat menarik. Kemudian selanjutnya adalah saham Saratoga, di mana chartnya begitu amburadul. Karena apa? Karena dia di tanggal 17 Mei atau 18 Mei kalau tidak salah mengalami stock split ya, 1:5 kalau tidak salah. Teman-teman bisa koreksi jika saya salah. Dan ini yang membuat chartnya tidak begitu bagus karena memang The Golden Cross hanya membaca 40 hari candle ke belakang. Ketika terjadi stock split, dia tidak akan menyesuaikan sampai 40 hari ke depan. Nah, ini yang membuat kita susah baca ya. Ada yang request, tapi kita akan pakai beberapa indikator terdekat, di mana Saratoga hari ini ditutup naik 3,58% di harga 1155, dan Saratoga ini memiliki level terdekat ya, semi support ada di 1115 dan di 1065. 1065 ini adalah low 40 hari harga terendahnya, sehingga ini bisa jadi patokan acuan sebagai pijakan terakhir untuk Saratoga. Jebol di bawah 1065, lepas. Masih bisa dan kuat bertahan di atas 1065, maka masih kita katakan aman. Tapi ini lebih berisiko. Karena apa? 1065 ke 1155 itu jaraknya sangat jauh. 1115 pun di situ ada support terdekat, itu juga masih jauh. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, maka saya lebih sarankan 1115 sampai dengan 1130 itu adalah area belinya. Cut loss-nya kurang lebih di mana? Cut loss-nya kurang lebih di 1100 sampai dengan 1065, dan target kenaikan kita pakai kurang lebih di 1687. Selebihnya kalau dia bisa naik ya maka itu jackpot buat teman-teman. Tapi ingat, kunci pentingnya adalah dia harus bisa dan kuat bertahan di atas 1065. Dan selanjutnya kita punya saham Tekim, di mana saham ini ditutup minus 3,19% di harga 9875. Ada yang bertanya, apakah Tekim sudah aman karena saya nyangkut di harga belasan ribu? Jawaban saya adalah Tekim sudah akan aman. Ya, sudah akan aman. Karena Tekim saya ingat sekali pernah kita bahas waktu dia downtrend parah seperti ini, dan kita pas ambil di sini. Kemudian cuan cukup banyak dan dia kembali lagi mendekati area PBL. Nah, ini masih cukup jauh ya. PBL di 9525, harga saat ini di 9875. Artinya kita masih kurang 350 sepertinya. 350 poin, dan itu cukup besar. Kalau kita bagi di 25 itu masih cukup besar ya. Ada beberapa tick, itu mungkin bisa sampai 15 tick lebih, sehingga tidak menarik ya, walaupun resikonya sudah mengatakan low. Kapan akan lebih menarik? Ya memang justru dia lebih dekat lagi dengan PBL. Silakan dia turun lagi, mungkin minus 3% lagi. Mungkin di 1525 sampai dengan 1600 adalah deal yang menarik untuk membeli saham Tekim. Kuncinya adalah dia harus bisa kuat dan bertahan di area pentingnya, yaitu di 9525. Kalau misalkan dia bisa kuat di level tersebut, silakan buy. Untuk trading silakan buy, itu area penting. Kalau misalkan ternyata dia jebol, tidak mampu bertahan, sudah silakan cut loss. 9450, 9475 kita bisa pakai sebagai area cut loss. Tetapi kalau misalkan bisa kuat di 9525, maka ada chance besar dia bisa seperti ini, bisa turun doji, setelah itu dia bisa rebound dan langsung naik kencang ya, bahkan sampai ke level 11.250 lagi. Ini adalah peluang besar. Kalau misalkan bisa kuat dan bertahan di atas 9525, silakan buy. Area belinya 9525 sampai 9600. Itu area beli yang menurut saya jauh lebih menarik ketimbang di harga saat ini. Dengan area cut loss kurang lebih di 9450 sampai dengan 9475. Dan target kenaikan adalah menuju PBH, yaitu di 11.250. Dan saham terakhir akan kita review di part yang ke-253 hari ini adalah saham Kota, di mana saham ini tutup minus 6,88% di harga 244. Sepertinya auto reject bawah, di mana saham ini telah tembus di level-level penting ya. Level paling penting di 274 tidak mampu ditahan, yaitu level PBL. Dan level saat ini sedang berada di 244 dan menuju ke level yang sangat-sangat tidak kuat ya, di level trend line. Level 262 sebagai low 40 hari harga terendah pun tidak mampu ditahan, dan dia memiliki kunci terakhir yaitu di 231. Ini kunci terakhir. Kalau kunci ini tidak bisa ditahan, maka ada peluang besar sekali dia bisa ke 165. Jadi pastikan dia bisa kuat dan bertahan di atas 230 lah minimal. Apakah saya boleh masuk? Saya pribadi tidak akan masuk ke emiten seperti ini ya, karena volatilitas pergerakannya sangat-sangat volatile,
susah sekali kita mengikuti. Dia bisa ARA, bisa langsung ARB di saat yang sama ya. Dia bisa naik 10%, tiba-tiba bid over, hilang, dan amblas. Jadi kalau kita tidak punya waktu yang cukup, kalau kita tidak punya money management yang bagus, jangan kita pilih saham-saham seperti ini. Kalau kita sudah profesional, kalau kita sudah mengerti, kalau kita sudah punya jam terbang yang tinggi, dan kita punya waktu luang yang cukup, maka saham-saham seperti ini sebenarnya menarik. Kita bisa manfaatkan tektok-tektok tersebut. Tapi kalau yang belum terbiasa, yang mungkin tombol buy sama sell saja masih salah tekan, ya jangan main saham-saham seperti ini. Tapi kalau ada yang nekat, Kak, saya masih pengen mau masuk di kota, saya nyangkut tinggi, di mana sih kira-kira bisa saya ambil lagi untuk minimal bisa average down. Jadi kalau dia naik sedikit, saya bisa jual dan bisa cuan. Ya di level 230 lah, 230, 232 itu level penting terakhir. Kalau dia bisa kuat dan bertahan di sana, silakan buy. Jebol di bawah itu cut loss ya, kurang lebih di 224, 226. Tapi kalau ternyata dia bisa kuat dan bertahan, maka ada peluang dia technical rebound, bahkan dia bisa menuju kembali ke 274. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-253 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.